Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi serta kunci jawaban bahasa Inggris kelas 7 pada buku English for Nusantara, dan langsung saja kita mulai di halaman 85 dan 86. Nah, langsung saja di sini saya akan memulai dari pertama terlebih dahulu, yaitu section 3, yaitu mengenai reading. Di bagian 3 itu ada reading atau pembacaan. Yang poin A, learn the words in the box, then label worksheet 2.20 with the correct word from the box. Jadi, belajar kata-kata di bawah ini atau pelajari kata-kata di bawah ini yang ada dalam kotak ini, kemudian berikan label setiap gambar worksheet 2.20 dengan kata-kata yang tepat. Nah, mari kita lihat. Ini ada 3 kata. Yang pertama utensil, yang kedua ingredients, yang ketiga cooking step. Sebelum kita mengisi di bagian kotak ini, kita harus mengetahui dulu arti dari kosakata ini atau kata-kata ini. Nah, utensil ini bisa kita artikan sebagai alat atau alat yang ada di dapur seperti kompor. Nah, itu termasuk ke dalam utensil. Sedangkan yang kedua, ingredients ini lebih kepada komposisinya atau bahan-bahannya. Selanjutnya ada cooking step. Nah, cooking step ini bisa diartikan sebagai langkah-langkah memasak. Nah, di sini sudah saya isi di bagian kotak ini. Nah, ini berdasarkan yang kita lihat di hasil snack ini ada seperti langkah-langkah memasak. Ada yang pertama ini ada seperti bubur, ini ada 4. Ada 4 caranya, maka di sini jawaban yang pertama yaitu bisa kita isi dengan cooking step ataupun langkah-langkah memasak. Selanjutnya di yang kedua ini, yang di kolom ini, nah ini memang tidak nampak, tidak jelas tulisannya, tapi ini bisa kita sesuaikan berdasarkan isi teks ini termasuk ke dalam ingredients. Biasanya memang setiap kemasan itu pasti ada ingredients-nya ataupun komposisinya. Kita isi di bagian sini. Selanjutnya yang ketiga, berarti yang sisa yang belum kita isi utensil. Nah, inilah yang termasuk ke dalam utensil ataupun alat-alatnya. Ada kompor, ada panci, ladle, ada bowl, dan kemasannya. Nah, ini dan yang termasuk ke dalam utensil ini ada 1, 2, 3. Inilah alatnya. Selanjutnya mari kita lihat di halaman 86. Nah, di halaman 86 yaitu bagian B. Nah, ini bagian B. Word with a friend and answer the following question. Nah, ini kerjakan dengan teman dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan ini bisa bervariasi sesuai dengan yang diketahui masing-masing, tidak berpatokan pada jawaban ini, tetapi ini sebagai referensi atau sebagai contoh mungkin yang dapat diadopsi untuk dikembangkan kembali. Nah, ini contohnya nomor 1, soal nomor 1. What are the content of the instant bubur pack? Apa sih isi dari bubur instan? Apa saja kira-kira? Atau nomor 1 ini bisa diartikan sebagai apa saja isi kemasan bubur instan, karena ini ada instan bubur pack. Nah, apa saja? Jadi kita bisa menyebutkan apa saja isi dari kemasan bubur instan. Nah, yang pertama ini ada bubur, bawang goreng, kerupuk, selanjutnya ada bumbu-bumbu ataupun seperti penyedap. Ini seasoning ini bisa diartikan sebagai bumbu, dried vegetable ataupun sayuran-sayuran kering. Selanjutnya number 2 atau soal nomor 2, how many steps are there to make the instant bubur? Ada berapa langkah dalam membuat bubur instan? Nah, di sini saya menjawabnya ada 4. 4 step. Di sini ada 4 langkah. Yang ketiga, what utensil do you need to make the instant bubur pack? Nah, kira-kira peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat bubur instan dari kemasan? Di sini kita membutuhkan stove, kompor, selanjutnya panci, pan, ladle, sendok besar ataupun centong. Nah, jawaban ini semua, jadi saya revisi sedikit. Jawaban ini semua, ini bisa kita lihat berdasarkan gambar di atas tadi.
ada di kemasan itu ada berapa kira-kira langkahnya. Kita bisa melihat ada 4 langkahnya. Selanjutnya di bagian peralatannya apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini. Peralatan ini bisa kita isi di bagian bawah tadi di soal tadi, yaitu ada panci, ada stove, ada bowl, ladle, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai gambaran bagi kita agar dapat mengisi pertanyaan di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu di poin C. Di poin C, discuss with your friend to write cooking step. Nah, di sini meminta kita berdiskusi kepada teman kita untuk menulis langkah-langkah memasaknya seperti apa. Tadi kan kita sebutkan ada 4. Jadi kita mengisi 4 step aja, tidak sampai 5 karena di atas kita sebutkan 4 step. Nah, yang pertama, boil water in a pan, put in the porridge flake and dried vegetable. Nah, ini bisa diartikan didihkan air dalam panci lalu masukkan bubur ke dalamnya dan sayur-sayur kering. Selanjutnya, step kedua, serve in a bowl. Dan jadi di bagian kedua ini, kita bisa menyiapkan ke dalam mangkuk. Jadi, langkah kedua, setelah kita masukkan bahan-bahan di atas, maka kita siapkan atau masukkan ke dalam mangkok. Selanjutnya, di langkah ketiga, yaitu terkait dengan pour seasoning, lalu taburkan bumbu-bumbunya dan fried onion ataupun bawang goreng. Kita tabur di atas bubur tadi yang ada di dalam mangkok. Selanjutnya, di step keempat, serve with cracker. Jadi kita bisa siapkan dengan atau kita tambahkan cracker ini bisa kita artikan sebagai kerupuknya, kerupuk di atasnya. Nah, saya rasa inilah step-step yang dapat kita tulis di sini berdasarkan jawaban tadi yang di atas itu ada 4. Jadi kita buat di sini 4 step. Nah, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan worksheet 2.22. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like and comment supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. And I think enough and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.